Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini di Jumat seperti biasa kita berjumpa kembali dalam acara kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustaz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik ya, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah di dalam kajian pagi ini seperti biasa di kajian sesi pertama yaitu sesi materi, insyaallah Ustaz akan menyampaikan hadis ke-261. Di sesi kedua kami mengundang Anda, mengajak Anda untuk berinteraksi dengan Ustaz langsung di nomor telepon 0811 907 912 atau di 0811 900 7913 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Baik, langsung saya kepada materi, kita berikan kepada Ustaz. Fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan, dalam majelis ilmu, majelis hadis, pembacaan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hadis-hadis yang berhubungan dengan adab dan akhlak yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim dalam kehidupannya di dunia ini. Karena adab dan akhlak adalah inti dari agama ini. Bahwa agama kita tidak ada lain kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah SAW beliau sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku itu diutus untuk memperbaiki, memperbagusi akhlak-akhlak. Hadis nomor 261 yang akan kita bahas ini babnya adalah babun al-ulfah. Bab tentang kelemah lembutan, tentang persaudaraan antar kaum muslimin, bahwa kita sama kaum muslimin dianjurkan saling berlemah lembut, saling berkasih sayang satu sama lainnya. Langsung kita baca apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun al-ulfah. Bab tentang al-ulfah. Haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani bin Wahb an Haywata ibni Shuraih an Darwaj an Isa bin Hilal as-Sadafi
An Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal mu'minina la yaltaqiyani fi masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguhnya roh kaum mukminin apabila keduanya berjumpa dalam perjalanan satu hari, maka tidak ada satupun di antara keduanya yang melihat temannya. Hadis ini hadisnya lemah, dhaif derajat hadisnya, karena ada seorang perawi yang bernama Haywah bin Shuraih. Ya, beliau rawi yang thiqah. Kemudian ada kelemahan di rawi yang lain, yang ini menyebabkan hadisnya menjadi lemah. Maka kita tinggalkan hadis 261. Kembali pada hadis nomor 262. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyanu an Ibrahim ibni Maisarah an Tawus an ibni Abbasin qala an-ni'amu tukfar wa rahimu tuqta' walam nara mithla taqarubil qulub. Dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, nikmat-nikmat itu banyak dikufuri dan tali silaturahim banyak yang diputus, tuqta', dan kami tidak melihat seperti kedekatan hati antara kaum muslimin. Hadis ini mauquf sampai pada sahabat Nabi Ibnu Abbas. Karena dalam ilmu hadis, apabila hadis itu sampai jalannya sampai Nabi, disebut hadis marfu'. Marfu' kepada Rasulullah. Namun ketika hadisnya sampai sahabat saja, tidak sampai Nabi periwayatannya, maka disebut hadis mauquf, ya, yang sampai jalannya ke sahabat Nabi. Kalau hadisnya sampai kepada muridnya sahabat tabi'in, maka istilahnya dalam ilmu hadis disebut maqtu'. Jadi ada maqtu', mauquf, dan marfu'. Yang paling tinggi yang sahih bisa kita amalkan adalah marfu'. Nah, hadis ini hadisnya sahih sampai pada Ibnu Abbas. Maka jangan diyakini hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, karena hanya sampai pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Nikmat-nikmat tukfar. Nikmat-nikmat itu banyak yang diingkari, dikufuri. Tidak bersyukur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Namun balasan kita sebagai hamba terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kita menjadi hamba-hamba yang sedikit bersyukur. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nikmat Allah sangat banyak, tapi balasan kita malah sedikit bersyukur. Ketahuilah kaum muslimin, kalau kita diberikan nikmat, maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Dengan rasa syukur kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jadi misalkan Allah telah memberikan 10, maka Allah akan tambah lagi kalau kita bersyukur. Karena itulah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka la azidannakum. Aku akan tambahkan nikmat itu atas kalian. Tapi wala in kafartum, apabila kalian ingkar, tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah ini, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka nikmat-nikmat itu tidak boleh diingkari, tidak boleh dikufuri. Pada hari kiamat nanti, kita semuanya akan ditanya tentang nikmat yang kita dapat di dunia. Ya, kita semua akan ditanya tentang nikmat yang kita dapat. Semua nikmat yang kita dapat, kita peroleh di dunia ini akan ditanya nanti di hari kiamat. Karena Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalimat la tus'alunna ini menunjukkan penekanan. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat,
anin naim, tentang kenikmatan. Kalau kita berbicara dari sisi bahasa, la tus'alunna ini taukidnya double-double. Yang pertama la. La dalam bahasa Arab menunjukkan taukid, penekanan. Sungguh, la tus. Alun, kemudian akhirnya diakhiri dengan nun double. La tus'alunna. Kalimat asalnya itu sa'ala yas'alu. Yus'al, jadi tus'al, kamu akan ditanya, tidak ada nunnya. Nah, dalam bahasa Arab bisa ditambahkan nun taukid untuk menunjukkan penekanan, yaitu nun yang ditasydid. La tus'alunna, nah, sungguh kalian, wahai kaum muslimin, benar-benar akan ditanya. Jadi taukidnya double, diawali dengan la, diakhiri dengan nun tasydid, ya. Nun taukid. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Maka tidak boleh nikmat yang telah Allah berikan kemudian kita ingkari. Warahimu tuqta. Rahim, hubungan silaturahim tuqta. Banyak diputus. Kita banyak pada zaman kita anak memutus hubungan kepada orang tuanya. Teman memutus hubungan temannya. Bahkan istri memutus hubungan dengan suaminya, dan seterusnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutus tali silaturahim ancamannya sangat berat karena dia termasuk dosa besar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Wahai para anak, ketika orang tua Anda masih hidup, sambunglah tali silaturahim. Hubungi dia. Ya, walaupun sekarang dibatasi kita pergerakannya, mobilitas kita dibatasi, tapi bukan halangan untuk menghubungi. Dan sekarang sarana untuk menghubungi orang tua sudah terbuka lebar. Ada telepon umum, telepon khusus, ya, HP. Ada melalui video call yang dulu tidak tergambar, kita bisa nelpon orang kelihatan wajahnya. Sekarang bisa bisa didapati. Maka jangan dihilangkan sarana-sarana ini untuk bisa menyambung tali silaturahim kepada orang tua, terutama orang tua kita, terutama ibu kita. Sampai-sampai anak takut menghubungi orang tuanya ketika tidak punya uang. Ya, jadi sekarang ini ada fenomena sebagian teman-teman karena pandemi ekonominya menurun takut telepon ibunya. Kenapa? Takut ditagih, nak kok nggak kirim uang. Akhirnya apa? Putus silaturahim. Dia tidak telepon ibunya, tidak menanyakan bagaimana keadaannya. Hanya takut karena ditanya tentang kenapa tidak mengirim uang bulan ini. Padahal saudaraku yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim tidak semata-mata dengan materi. Menyambung tali silaturahim tidak semata-mata kita mengirimkan uang. Ketika Anda tidak mampu, minimal hubungi orang tua. Tanya orang tua sudah makan apa. Kalau dia menanyakan, nak, saya butuh bantuan kamu. Ya, kita terangkan kondisi kita. Kalau ada kita bantu, kalau tidak ada terus terang. Saya kondisi sedang menurun, Bu. Dagangan sepi, ya. Pembeli tidak ada karena corona, kami juga di sini pas-pasan. Terus terang tidak ada masalah. Dan orang tua akan bahagia ketika memiliki anak yang jujur, anak yang terbuka, yang dia selalu minta doa ibunya. Tapi saya tidak ingin memutus silaturahim, saya hanya ingin menyapa ibu, meminta doa ibu agar kami di sini di tempat perantauan istiqomah, agar dimudahkan rezekinya, seperti itu. Jadi Anda jangan sampai memutus tali silaturahim gara-gara cuma masalah ekonomi. Gara-gara cuma masalah dunia. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kita menjadi orang yang memutus tali silaturahim yang ancamannya la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walam nara misla taqarubil qulub, dan kami tidak melihat permisalan saling mendekatnya hati dan jiwa kaum muslimin. Artinya, ketika rasa cinta, ulfah, kasih sayang ini sudah muncul, lemah lembut itu sudah ada, maka akan terjadilah kedekatan hati-hati kaum muslimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kedekatan hati kaum muslimin bila dibangun di atas sarana, di atas manhaj, metode yang sama dalam cara beragama. Kalau kita beragama, landasan kita itu sama, yaitu Quran dan Sunnah, maka kita akan saling bersatu, saling ulfah, berlemah lembut, saling kasih sayang. Apabila kita sama-sama berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Karena itu Rasulullah SAW ketika bercerita tentang anjuran merapihkan shaf, ya, sawu sufufakum, rapikan, luruskan shaf-shaf kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan wala takhtalifu, kalian jangan berselisih ketika merapihkan shaf ini. Apa lanjutannya? Fatakhtalifa qulubukum, rapikan shaf kalian dan jangan berselisih. Karena kalau kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum, maka hati-hati kalian pun akan berselisih. Lihat, Rasulullah menyatukan dalam satu sunnah, yaitu apa? Merapikan shaf. Ini kan syariat. Rapikan shaf kalian, jangan berselisih. Artinya kita tidak boleh berselisih kalau sudah disatukan oleh Nabi Muhammad dalam satu ajaran. Apa? Merapikan shaf. Nah, kalau kalian berselisih dalam satu ajaran ini, yaitu merapikan shaf, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian pasti akan pecah. Ya, gak nyaman. Maka kalau kita mendambakan persatuan kaum muslimin, satukanlah mereka dalam satu manhaj, dalam satu landasan yang sama, yaitu syariat, Al-Quran, dan hadis Nabi SAW. Ketika ada yang tidak mau sama dalam metode ini, tidak mau bersatu dalam Quran dan hadis, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian pun pasti akan berselisih. Nah, ini sudah ketentuan. Sudah sunnatullah, ketika kita tidak mau diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pasti hati kita akan berpecah dan berselisih. Jadi kaum muslimin yang dimiliki Allah SWT, persatuan yang kita idam-idamkan bukan persatuan hanya secara fisik badan saja. Bukan hanya persatuan karena satu kepentingan yang sama. Nah, sekarang kita itu menggembar-gemborkan persatuan karena ada kepentingan, ada udang di balik batu yang sama-sama ya ingin mencapai tujuan itu. Bukan. Tapi persatuan yang hakiki adalah yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga sampai syariat merapihkan shaf saja, ini bisa membuktikan hati kita nyatu atau tidak. Ketika kita tidak mau rapihkan shaf, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian pasti akan berselisih. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, keutamaan saling mencintai, saling kasih sayang, saling lemah lembut antar kaum muslimin. Karena hal ini akan membawa pada kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Ketika antara kita kaum muslimin itu sudah saling mencintai, tidak ada rasa benci, saling menghormati, maka akan membawa pada kebaikan. Apa kebaikannya? Tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, ketika hati kita sudah nggak seret, nggak nyaman, bagaimana mungkin untuk tolong menolong? Karena hati kita itu sudah tidak mau kumpul, ya. Karena itulah kaum muslimin yang dimiliki Allah SWT, satukan hati, satukan rasa antar kaum muslimin itu dengan diikat pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, saudara-saudara kita yang menyelisih Quran dan Sunnah, kita nggak mungkin bisa kumpul. Hati kita tuh tidak akan nyaman dengan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan dari mengingkari nikmat-nikmat. Karena nikmat-nikmat itu wajib untuk disyukuri. Agar nikmat tersebut tadum, dama yadumu. Apa tadum? Kekal, abadi. Ya. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau ada kenikmatan yang Allah cabut, yang tadinya kita punya, yang dulunya kita dapat nikmat tersebut, tapi ternyata hilang, tidak langgeng, tidak continue nikmat tersebut. Introspeksi diri kita. Barangkali saya mengingkari nikmat tersebut. Barangkali saya tidak menggunakan pada tempatnya, sehingga Allah cabut kenikmatannya. Ya. Karena nikmat itu kalau disyukuri tadumu, dia akan terus bersama seorang hamba yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kenikmatan, Allahu Akbar, sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Tidak ada satupun nikmat yang kita peroleh kecuali datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh faminallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dalam kondisi apapun. Karena semua perkara orang mukmin itu baik. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan sekali perkaranya seorang muslim. Seluruh perkaranya khair, baik. In asabathu sarra syakar. Wa in asabathu dharra'u sabara. Apabila menimpanya perkara yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Apabila menimpanya perkara yang tidak dia senangi, dharra, sabara, dia bersabar. Maka bagaimanapun keadaan kita, dapat perkara menyenangkan bersyukur, dapat musibah ujian perkara yang tidak kita senangi bersabar. Enak kaum muslimin. Ya. Prinsip kita enak. Dapat perkara yang menyenangkan syukur, tidak dapat bersabar. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya iman kepada takdir. Bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Situasi kita zaman sekarang ya, hari-hari ini kita belum lepas dari pandemi. Maka selain kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan selama pandemi ini, kita terus berusaha. Tawakal kepada Allah. Ya, bila ekonomi kita menurun, pemasukan menurun, bahkan sebagian teman-teman ada yang di PHK, dikeluarkan dari pekerjaannya, sudah. Ini perkara yang tidak kita senangi, sabar. Tapi terus bangkit, jangan terus down, turun sampai titik nadir. Menyimpang dari agama, murtad karena ekonomi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim, apapun keadaannya, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat perkara yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan terus berusaha. Allah pasti akan membukakan pintu-pintu rizki tersebut, solusi permasalahan yang kita hadapi, karena Allah lah yang maha memberikan jalan keluar bila kita mau bertakwa, mau mencari usaha tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan pada dia. Yaj'al lahu, Allah jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rizki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu terbukti kalau kita mau tawakal dan berusaha. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ancaman dan peringatan dari memutus tali silaturahim. Karena akan membuat kita terhalang dari masuk surga sebab dosa memutus tali silaturahim. Ya, kondisi yang sekarang ini, kita dalam masa pandemi tidak bisa saling berkunjung, tatap muka langsung dengan saudara, dengan orang tua. Bahkan ketika ada saudara kita meninggal, kita tidak boleh datang karena jenazah langsung dibawa ke kuburan dari rumah sakit. Ini tidak memutus tali silaturahim. Tetap ada komunikasi, jangan lepas los begitu saja. Ya. Jadi saudara-saudaraku, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ibu, bapak kita, ya, kemudian paman kita, bibi kita, dan seterusnya, agar Allah memberkahi orang-orang yang menyambung tali silaturahim dengan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Nah, ini. Jadi silaturahim itu ada dua manfaat. Panjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Dengan apa kuncinya? Tali silaturahim. Hadis 263. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Farwatu bin Abil Mighra. Qala haddatsana Qasim bin Malik an Abdullah bin Aun
an Umair bin Ishaq qala kunna natahaddath inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah. Dari Umair bin Ishaq dia berkata, kami sedang berbincang-bincang. Kemudian beliau berkata, sungguhnya yang pertama kali diangkat dari manusia adalah ulfah. Ya, persatuan, kasih sayang, lemah lembut antar sama kaum muslimin. Derajat hadisnya dhaiful isnad. Sanadnya adalah lemah. Ya. Sanadnya adalah lemah. Maka tidak kita baca hadis-hadis yang lemah dari Imam Bukhari ini. Jadi kalau dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mencantumkan hadis-hadis yang secara sanad dia lemah. Namun dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, Imam Bukhari hanya memilih hadis-hadis yang sahih, tidak ada hadis yang lemahnya. Kemudian bab selanjutnya 264, babun al-muzah. Imam Bukhari mengatakan bab tentang al-muzah, bercanda, bergurau, ya, dan kalimat yang sepadan dengannya. Bercanda, bergurau itu kan sama. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ismailu qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabata an Anas bin Malik qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim wa qala ya anjasah ruwaidan sawqaka bil qawarir. Qala Abu Kilabah fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la aibtumuha alaihi qauluhu sawqaka bil qawarir. Dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi SAW menemui sebagian istri-istrinya dan bersama mereka ada Ummu Sulaim. Maka Nabi SAW mengatakan, ya anjasah ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai anjasah, hati-hati, pelan-pelan ketika kamu membawa botol-botol kaca. Hadisnya derajatnya adalah sahihun. Hadisnya sahih karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Al-muzah, kalimat muzah, ya, dengan mengkasroh mim atau mendomahnya adalah artinya ma yumzahu bih, sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk bercanda, untuk bersenang-senang, senda gurau. Itu namanya muzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang mulia, seorang nabi dan rasul, beliau tidak mengucapkan sesuatu yang selalu serius dan penting saja. Tapi beliau terkadang bercanda, bergurau bersama istri, bersama sahabat, dan seterusnya. Hal ini tidak ada lain kecuali karena kesempurnaan akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bercandanya, berguraunya Nabi dalam mengucapkan sesuatu tidak lain kecuali kebenaran, illa haqqat. Dan Nabi SAW ketika bercanda bergurau, dia tidak berbohong. Beliau tidak berdusta. Tapi yang beliau jadikan bahan senda gurau itu memang kebenaran. Karena itulah kaum muslimin, para ulama, ya, menegaskan kepada kita anjuran untuk bergurau, ya, untuk sedikit menghibur saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan sesuatu yang tidak menyakiti dirinya, dengan sesuatu yang tidak membahayakannya, tapi benar-benar senda gurau kita adalah yang sifatnya hak, kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Karena itu boleh kita bersenda gurau, boleh, selama tidak menyakiti hati orang yang disenda guraui. Terkadang kita bercanda itu berlebihan, yang sekarang dikenal dengan bahasa ngeprank, sampai membuat khawatir, takut teman kita yang ingin kita guraui, bahkan dijailin, ya. Jailin dengan apa? Ditakut-takutin, malam-malam jalan pakai pocong, kuntilanak, tidak boleh. Ini senda gurau tujuannya bercanda tapi berlebihan. Maka syariat Islam melarang kalau senda guraunya sampai menyakiti hati orang yang kita kerjain, itu tidak boleh. Atau bahkan
senda gurau membahayakan. Ya, membahayakan. Membahayakan orang yang kita ingin senda gurau. Ini juga tidak boleh. Ya, bagaimana sekarang ini ada orang yang bermain-main dengan suatu hal yang berbahaya. Sampai saudaranya jatuh ke kali, ya kan? Banyak kan? Saudaranya terpeleset di jalan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena akan membahayakan. Jadi senda gurau itu dibolehkan ketika dalam kondisi hanya untuk menghibur, menyenangkan hati orang yang kita ingin senda guraui, dan itu pun dengan perkara yang hak, yang benar, bukan perkara yang salah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ya. Beliau memberikan nasihat kepada budaknya, anjasah itu adalah budaknya, ya, agar berhati-hati ketika kamu membawa qawarir, botol-botol kaca. Ya. Artinya apa? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sedang kumpul dengan para istri, sementara pelayannya ini membawakan makanan, ya, kumpul bersama Nabi dan istri-istrinya, maka Rasulullah memberikan candaan. Ruwaida sauqaka bil qawarir. Hati-hatilah ketika kamu membawa botol-botol kaca. Maksudnya, kalau kamu nanti punya istri, punya wanita, berhati-hatilah dengan para istri. Karena istri itu sifatnya seperti botol kaca. Kalau kita tidak hati-hati dalam membawanya, dia bisa jatuh, pecah. Ketika botol kaca pecah, sulit untuk dikumpulkan lagi pecahan-pecahan belingnya, dijadikan botol lagi susah. Nah, ini mengandung nasihat yang dalam, benar nasihat Nabi. Hati-hati kalau bawa botol kaca. Betul, karena wanita itu ketika hatinya sudah hancur berkeping-keping akan susah untuk diperbaiki lagi, kita minta maaf lagi, susah. Maka para suami jangan sampai menyakiti hati-hati istri kita. Ya, kadang kita sikapnya kan keras sama istri. Istri kita bilang, kamu mah lebay, berlebihan, baperan, baru digituin mewek. Nggak begitu, karena memang dia sifatnya seperti itu. Ini Nabi yang bilang, istri itu bagaikan botol-botol kaca. Hati-hati kalau bawa, kalau ngomong, jangan sampai menyakiti perasaan istri. Kalau perasaan istri sudah tersakiti, dia akan sulit untuk memaafkan. Karena dia lebih dominan perasaannya. Jadi otak mana itu kalau perasaan? Otak kanan atau otak kiri, ya? Orang yang lebih dominan perasaannya maka harus hati-hati, jaga-jaga. Ya, itu yang dinasihati oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat wasiat pada wanita dengan kebaikan. Sering, ya, jangan menyakiti hatinya. Maka ini yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, selanjutnya kami buka pertanyaan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz telah menyampaikan materi yang sudah disampaikan. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Silakan kami mengundang Anda untuk bergabung di 0811-900-7912 untuk layanan telepon, atau bisa di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak kajian live Adabul Mufrad, silakan kami mengundang untuk menelpon di 0811-900-7912 atau untuk pesan singkat di 0811-900-7913. Kita buka telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang mau sepertinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Saleh Haji seperti. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Masya Allah. Ya. Silakan Pak. Ya, semoga Ustadz dan penyelenggara Ahsan TV selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, silakan. Ustadz, Ana mau bertanya tentang adab makmum dalam sholat berjamaah. Seperti kita ketahui bahwa makmum itu mengikuti imam dari bacaan maupun gerakan. Nah, pertanyaan pertama, pada saat imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah,
apakah makmum juga mengikuti ucapan Sami Allahu liman hamidah lalu disertai dengan zikir? Baik. Nah, yang kedua, pada saat imam mengakhiri baca Al-Fatihah waladhdallin amin, apakah kita menunggu imam mengucapkan amin baru makmum amin? Nah, yang ketiga, pada saat masbuk, seorang masbuk itu pada saat mengikuti imam, pada saat takbiratul ihram, apakah disertai dengan sedekap? Apakah disertai sedekap? Ya. Iya. Atau cukup mengucapkan mengucapkan zikir takbiratul ihram gitu, Ustaz? Ya. Baik. Syukron. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Soleh Haji, pemirsa setia kita di setiap Jumat dan Sabtu ya. Beliau bertanya, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum juga ikut mengikuti Sami Allahu liman hamidah? Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita melihat hadis-hadisnya, di antara hadis yang mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan imam ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kita juga ikuti Sami Allahu liman hamidah, karena imam itu diikuti. Tapi dalam hadis yang lain, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dalam hadis yang lain dikatakan, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ya. Maka permasalahan ini masalah yang memang diperselisihkan, dan kalaupun kita memilih untuk mengikuti imam dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka hal itu tidak terlarang, ya, alias boleh, ya. Jadi boleh, karena berdasarkan keumuman hadis Nabi, imam itu untuk diikuti. Bahkan dalam hadis yang lain, wa idza raka'a farka'u, kalau imam itu ruku maka ikutilah ruku. Jika imam itu sujud maka ikutilah sujud, ya. Termasuk bila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Sami Allahu liman hamidah. Boleh, ya, tidak dilarang. Karena ini bukan permasalahan yang merusak ibadah sholat kita, tidak. Yang kedua, ketika imam mengucapkan amin, pertanyaan kedua, apakah ucapan aminnya makmum itu setelah aminnya imam? Kita sudah ketahui bersama dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang makmum mencocoki saat mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Jadi ketika imam mengucapkan waladhdallin amin, maka makmum juga mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki, menyamai ucapan aminnya imam, maka akan didoakan oleh para malaikat. Nah, apakah ini tidak dikatakan kita menyamai imam? Makmum itu kan tidak boleh menyamai imam dalam ucapan, ya. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, makmum ketika sholat berjamaah bersama imam, dia ada 3 keadaan. 1, mengikuti. Yang kedua, mendahului. Yang ketiga, menyamai. Mengikuti imam, itulah seharusnya. Yang namanya mengikuti, imam ruku, kita baru ruku. Imam i'tidal, kita baru i'tidal. Itu namanya mengikuti. Imam sujud, turun sujud, kita baru makmum turun sujud. Ya, ini yang diperintahkan bagi para makmum untuk mengikuti imam. Mengikuti itu maksudnya setelahnya, ya. Kecuali dalam masalah amin tadi. Kemudian mendahului. Mendahului itu tidak boleh. Ini kita misalkan imam ini, makmum ini, ya. Imam belum ruku, makmum sudah ruku, imam baru ruku. Itu namanya mendahului, dan itu tidak boleh. Kecuali mendahului yang dibolehkan
adalah mendahului dalam hal ucapan, doa. Selain taslim, assalamualaikum dan takbiratul ihram. Ya. Makmum boleh mendahului imamnya dalam hal doa. Kita baca sudah ruku ya. Makmum ruku duluan, kemudian kita ruku. Si imam belum baca doa ruku, kita sudah baca doa ruku. Boleh nggak? Boleh. Kita sudah selesai doa rukunya, imam belum selesai. Mendahului. Boleh tidak? Boleh. Ya, kalau mendahului imam dalam hal ucapan itu boleh. Kecuali ucapan takbiratul ihram dan ucapan assalamualaikum ketika di akhir sholat. Itu tidak boleh didahului. Yang ketiga, menyamai imam. Menyamai imam juga tidak boleh. Kecuali ucapan amin. Ya, ucapan amin waladdallin amin. Ini boleh menyamai imam dalam hal ucapan. Menyamai dalam hal gerakan juga tidak boleh. Sama pokoknya. Ya, imam ruku, makmumnya menyamai. Nah, ruku. Tidal begitu. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menyamai imam. Kalau menyamai dalam bacaan tidak ada masalah, boleh. Termasuk waladdallin amin, kita samai aminnya imam, atau doa ruku kita dengan doa rukunya imam sama, itu tidak mengapa. Pertanyaan ketiga, ketika masbuk, orang yang masbuk masuk ke dalam jamaah, kemudian takbiratul ihram, apakah cukup lafadz Allahu Akbar saja ataukah diiringi dengan sedekap? Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ya, adapun sedekap itu sunnah. Jadi kalau takbiratul ihramnya Allahu Akbar, rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Kita masbuk, melihat imam sedang ruku, maka kita harus ngucapin Allahu Akbar. Ucapan takbiratul ihram ini rukun, harus, wajib. Adapun angkat tangan sambil sedekap ini sunnah. Kalau Anda melihat si imam ini rukunya tidak lama, maka kita cukup takbir Allahu Akbar kemudian ikut ruku tanpa sedekap terlebih dahulu. Ya, tanpa sedekap terlebih dahulu, dan kita sudah dihitung dapat 1 rakaat. Karena ini maksud takbiratul ihram itu adalah ucapan takbir. Kalaupun mau sedekap itu hukumnya sunnah saja, tapi yang wajib adalah takbiratul ihramnya, yaitu ucapan Allahu Akbarnya. Naam, Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang masuk? Ya. Halo? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, dari mana Pak? Ini dari Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, Pak Ustaz. Oh, dari Masya Jambi. Allah. Masya Allah. Silakan Pak. Lanjut. Pertanyaan saya ini mengenai kunut subuh, Pak Ustaz. Saya sebenarnya tahu tidak ada kunut subuh. Iya. Tapi saya ikut imam yang pakai kunut subuh. Kalau makmum mengangkat tangan, saya mengangkat tangan juga, Pak Ustaz. Ya. Jadi yang saya tanyakan, karena saya tahu itu ada dalil kunut subuh, tapi saya mengangkat tangan. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Baik. Cuma itu pertanyaan saya, Ustaz. Masalah. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari Merangin, Jambi, warahmatullahi Ustaz, silakan. Saudara kita di Jambi, Masya Allah, pagi hari ini yang bertanya dari luar Jawa ya. Beliau bertanya, kalau imam ini sholat subuh dengan memakai kunut subuh, dan beliau sudah paham bahwa hal itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap sholat di belakang imam yang melakukan kunut dan mengangkat tangan. Apakah hal itu dibolehkan? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Walaupun kita meyakini hal itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Karena kenapa? Kita tetap mengangkat tangan demi menjaga kesatuan kaum muslimin, demi menjaga ya dari fitnah yang bisa muncul bila kita tidak mengangkat tangan. Maka tidak ada masalah kita sholat di belakang orang yang kunut kemudian kita angkat tangan, hal itu dibolehkan. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ketika ditanya seorang sholat di belakang imam yang kunut, apakah dia ikut mengangkat tangan? Kata Imam Ahmad, ikut angkat tangan. Ya. Apakah mengaminkan doanya si imam yang membaca doa kunut? Iya, aminkan. Karena doa itu adalah kebaikan, maka kita aminkan. Ya, jadi ini sudah ada pendahulunya. Pendahulu kita siapa? Imam Ahmad bin Hanbal.
Maka masalah ini bukan permasalahan yang harus menjadi perpecahan, ya, tapi tidak menutup pintu untuk dialog dan terbuka diskusi ilmiah tentang masalah kunut. Jadi tetap kita sholat di belakang orang yang kunut, kita aminkan doanya, kita angkat tangan boleh karena kita punya pendahulu yaitu para imam yang membolehkan hal tersebut. Nah, Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari pemirsa Ustaz dari melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya jika dinasihati walaupun masih lemah lembut, tetapi kadang agak ngeyel. Kadang dia tidak bisa menerima. Bagaimanakah terbaik bagi pasangan yang seperti ini? Apakah tetap berusaha memberikan dengan resiko selalu ada gesekan, atau sedikit memberikan nasihat minta bantuan kepada orang yang bisa lebih diterima ketika memberikan nasihat? Jazakallah khair Ustaz. Dari Yayang dari Sukabumi. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, permasalahan rumah tangga itu pasti ada, ya. Permasalahan gesekan dengan istri itu pasti ada, dengan suami pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Salah satu masalah yang ditanyakan, ya, saudara kita di Sukabumi ini, beliau jika menasihati istri itu ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Keras kepala atau kekeh, ya, tidak mau dinasihati oleh suaminya. Cara terbaiknya bagaimana? Kita datangkan orang ketiga yang lebih menerima nasihat omongannya, ataukah bagaimana? Tidak ada cara terbaik kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Sering-seringlah kalian memberikan wasiat kepada wanita dengan kebaikan. Karena wanita, kata Nabi, diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuknya yang paling bengkok, ya, yang paling atas. Tulang rusuk yang bengkok yang paling atas. Tulang kalau sudah bengkok, ini kalau ingin diluruskan, maka harus pelan-pelan, perlahan-lahan. Dalam ilmu medis saja kan, kalau orang ada patah tulang, kan dia nggak boleh langsung bergeraknya hebat gitu kan. Akan ponakan saya patah tulang main futsal, dia main futsal lagi, patah lagi. Artinya apa? Kalau sudah sesuatu yang bengkok, ya, itu untuk diluruskan harus hati-hati, pelan-pelan. Karena kalau kita kasar, ekstrim, patah itu. Akan patah. Tapi kalau kita tidak nasihati, dia tetap bengkok. Jadi caranya gimana? Kalau dikerasi patah, tidak dikerasi, didiamkan saja, dibiarkan, udahlah urusan kamu sendiri, kita diamkan, tidak dinasehati, dia tetap bengkok. Jadi caranya gimana? Dinasehati terus-menerus secara lembut dan pelan-pelan, ya. Agar yang bengkok ini nanti bisa lurus kalau caranya benar. Maka bersabarlah wahai para suami dalam menghadapi istri kita, dan ingat sekali lagi, dahulu kenapa kita menikah memilih dengan istri kita ini? Apa alasan saya? Dulu saya menikahi dia, bahkan saya kejar-kejar orang tuanya, ya. Bahkan kita datangi terus rumahnya untuk menerima lamaran kita, tapi sekarang ketika rumah tangga, kita tidak sabar menghadapi istri kita. Jadi ingatlah, kenapa saya menikahinya dia. Ya, walaupun setelah menikah terdapat masalah, tak baru tahu karakternya seperti itu, maka tidak ada yang bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan dengan izin Allah SWT. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu Ustaz. Satu lagi kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, bolehkah istri menulis biaya sehari-hari keluarga untuk suami? Dikarenakan suami terkadang menuduhnya boros. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Baik, bolehkah istri menulis biaya sehari-hari? Tidak ada masalah, ini masalah dunia saja, ya. Bahwa ketika istri dibilang, kamu kok boros, baru tengah bulan sudah habis uang bulanan, ya kita laporkan saja. Kita, kalau memang kita orang yang jujur, kita bilang saja, ayo mas, sekarang kita hitung-hitung. Nah, anak kita berapa? 5. SPP anak yang sudah sekolah 3. Masing-masing 3 anak, SPP-nya 300. 300 kali 3, 900. Ya, ini SPP ya mas ya. Baik, yang kedua, listrik dan air. 500.000. Nah, 900 tambah 500 berapa? 1.400.000. Baik, sudah listrik, kebayar ya mas ya. Makan minum sebulan, kita rinci, gak ada masalah. Ya, demi membangun kepercayaan kepada suami.
Baik, makannya udah sekian, habis. Kemudian apa lagi? Kebutuhan susu. Nah, cantumkan susu. Susu itu kan di luar makan sehari-hari yang 3 kali. Ya, susu. Apalagi? Pampers, cantumkan. Ya, cicilan hutang, panci misalkan. Cantumkan, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah di jumlah total, nah lihat Mas, nih. Kamu ngasih sekian. Ya, yang habis sekian. Apakah saya terhitung boros? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah karena ini hanya urusan dunia, apalagi dalam rangka kebaikan untuk menyenangkan suami, maka tidak ada masalah kita tulis hal tersebut. Naam. Masyaallah, jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik atas jawaban dan penjelasannya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah hampir 1 jam 60 menit kita menemani Anda di kajian pagi Kitab Al-Adabul Mufrad. Di sesi pertama sudah disampaikan materi, kemudian sesi kedua interaktif juga sudah kita lewati. Mohon maaf kepada para pemirsa yang sudah menanyakan atau bertanya melalui pesan singkat WhatsApp, tidak sempat terjawab semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan di kajian berikutnya. Kami tak lupa dari kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyajikan acara ini masih banyak kekurangan. Kami juga tak lupa mendoakan semoga Anda semua, kita semua kaum muslimin di Indonesia dan kaum muslimin di negara lainnya senantiasa Allah berikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya pandemi yang saat ini masih ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.